Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang media massa dan pemerintahan. Di sini saya Aufa Amalia akan menjelaskan tentang pengertian media massa dan pemerintahan itu sendiri. Jadi media massa adalah sebuah alat atau sarana yang digunakan untuk cara kerja komunikasi massa yang tentunya dialokasikan untuk konsumsi halayak umum. Contohnya seperti televisi, radio, internet, majalah, dan lain sebagainya. Sedangkan pemerintahan itu sendiri memiliki arti yaitu sebuah organisasi yang berada dalam satu negara yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk menentukan hukum dan undang-undang di suatu wilayah. Biasanya ada lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan ada juga lembaga yudikatif, di mana pemerintahan ini sangat berperan penting dalam sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Baik teman-teman, kita lanjut ke materi tentang hubungan pemerintah dan media massa. Jadi, pemerintah dan media massa saling berkaitan satu sama lain, di mana media massa membutuhkan pemerintah sebagai sumber informasi dan pemerintah membutuhkan media massa sebagai alat untuk menyampaikan informasi. Namun keduanya juga bisa saling bertolak belakang. Oleh karena itu perlu adanya prinsip dalam menjalin hubungan media massa dan pemerintah agar tetap sehat. Yaitu ada 3. Yang pertama ada kemerdekaan media massa, yang kedua ada transparansi pemerintah, dan yang terakhir yaitu ada tanggapan dari pemerintah. Seperti itu. Yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan tentang peran media massa dalam pemerintahan. Kita mengambil peran secara umum terlebih dahulu. Yang pertama itu ada peran edukatif media massa, di mana media massa itu berperan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat untuk memahami kebijakan-kebijakan pemerintahan. Yang kedua itu ada peran pengawasan. Media massa berperan sebagai pengawas kinerja pemerintah. Yang selanjutnya ada peran secara khusus. Yang pertama, menyampaikan informasi kepada masyarakat. Yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat. Yang kedua, menjaga akuntabilitas pemerintah. Yang keempat, ada membangun demokrasi. Untuk materi selanjutnya ada isu media pemerintah. Yang pertama itu ada dukungan politik. Pasti kita sering banget nemuin media yang secara terang-terangan mendukung terhadap politik. Hal tersebut itu justru menimbulkan pertanyaan terkait kredibilitas media sebagai pengawas pemerintah. Yang kedua ada iklan kampanye. Adanya iklan kampanye ini pada media massa tentunya memiliki pengaruh besar terhadap audiens. Terlebih jika tokoh yang dikampanyekan ini merupakan seorang yang fotogenik gitu. Hal tersebut memberikan keuntungan yang lebih besar daripada yang tidak. Begitupun dengan seseorang yang memiliki dana besar, ia juga memiliki keuntungan yang lebih besar daripada yang tidak. Untuk kesimpulan materi kita pada hari ini, media massa dan pemerintah merupakan dua hal yang saling membutuhkan, di mana pemerintah membutuhkan media, begitupun sebaliknya. Dengan menerapkan prinsip sehat dalam menjalin hubungan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Terima kasih.